Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Erlita Andrayani dan partner, Saya Prisiha. manajer produksi dari perusahaan Crossava, akan menampilkan bagaimana cara membuat makanan dari perpaduan makanan khas negara Prancis yaitu croissant Dan makanan khas daerah dari Jawa Barat yaitu singkong kukus. langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan, mari kita jaga kebersihan dengan mencuci tangan dan mendisinfektan baju yang kita gunakan. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Ada susu cair, ada singkong, ada telur, lalu juga ada coarse fat, ragi, pasta coklat, garam, gula, keju, dan tepung terigu berprotein tinggi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam proses pembuatannya. Pertama-tama, kita kupas terlebih dahulu kulit singkongnya. Jangan lupa untuk memotong bonggolnya. Setelah itu, kita cuci dengan air mengalir. Lalu kita potong menjadi bagian yang lebih kecil dan kita kukus dengan menggunakan kukusan kurang lebih selama 30-35 menit. Jika sudah berwarna kecoklatan dan teksturnya empuk, bisa langsung diangkat ya. Lalu dengan menggunakan tumpukan, kita haluskan singkongnya. Langkah selanjutnya, kita mencampurkan ragi sebanyak 6 gram ke dalam 250 ml susu cair. Lalu kita siapkan sebuah wadah, masukkan tepung, gula, garam, dan telur ke dalamnya. Lalu aduk sebentar. Lalu dengan menggunakan tangan, kita masukkan sedikit demi sedikit campuran ragi dan susu full cream-nya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita masukkan sedikit demi sedikit singkong yang telah kita haluskan. Kalau sudah, kita tutup menggunakan adonan dan kita uleni sampai halus. Jika sudah cukup halus dan kalis, bisa langsung kita simpan ke dalam sebuah wadah yang kita tutup dengan plastik wrap dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Sembari menunggu adonan mengembang, kita siapkan terlebih dahulu adonan coarse fat-nya. Siapkan 2 buah plastik. Lalu gilas coarse fat hingga berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapihkan plastiknya, lalu kita masukkan ke dalam kulkas hingga mengeras kurang lebih sekitar 30 menit. Selanjutnya, apabila adonan telah mengembang, kita siapkan silikon yang ditaburi sedikit tepung terigu. Sebelum menggilas adonannya, kita hilangkan terlebih dahulu gelembung yang ada. Lalu siapkan rolling pin yang telah ditaburi sedikit tepung terigu dan gilas adonan untuk beberapa saat. Jika adonan sudah selebar ini, kita letakkan coarse fat yang tadi didinginkan ke atas adonan.
kita lipat setiap sisi adonan hingga korslet yang ada di atasnya tertutup dengan rapat. Lalu, gilas adonan untuk beberapa saat. Jika sudah, lipat adonan dengan metode lipat single seperti ini. Dinginkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam. Jika sudah 1 jam, ambil adonan yang telah didinginkan tadi. Lalu, kita gilas kembali untuk beberapa saat. Selanjutnya, kita lipat adonan menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan metode lipatan single. Dan siap untuk didinginkan kembali ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini adalah adonan yang sudah kita diamkan selama 1 jam di dalam kulkas. Setelah itu, kita siapkan talenan silikon yang sudah ditaburi sedikit tepung terigu, dan kita gilas kembali adonan untuk beberapa saat. Jika adonan sudah selebar ini, lipat kembali adonan dengan menggunakan metode lipatan single. Dan kita masukkan kembali ke dalam kulkas selama 1 jam. Jika sudah 1 jam, ambil adonan dari dalam kulkas dan kita gilas kembali menggunakan rolling pin. Lipat adonan menggunakan metode lipatan double dan kita diamkan kembali ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam. Setelah mendinginkan adonan dengan lipatan double, selanjutnya adonan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Adonan yang pertama kita gilas untuk beberapa saat atau bisa sampai sesuai dengan ukuran yang kita mau. Setelah itu, potong pinggiran adonan sehingga adonan berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Jika sudah, bagi kembali adonan menjadi 2 bagian, lalu kita bentuk menjadi sebuah segitiga. Di sini kami membentuk segitiga dengan alas berukuran 5 cm. Jika sudah terbentuk segitiga, isi dengan pasta coklat, lalu gulung ke atas hingga berbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengolesi croissant dengan kuning telur. Tujuannya agar ketika selesai di-bake, maka croissant memiliki kulit pastry yang mengkilap. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menggunakan keju, silahkan taburkan keju secukupnya. Selanjutnya, kita masukkan croissant ke dalam oven kurang lebih selama 30-35 menit. Maka croissant sudah siap disajikan. Luarnya renyah, dalamnya lembut, diisi dengan krim coklat dan juga ada taburan keju di atasnya. Dan untuk singkongnya sendiri terasa di croissant ini. Jadi menurut saya croissant ini enak.